Pernah ngerasa gaji lo udah naik, tapi saldo masih aja kayak sinyal wifi di pelosok, hilang muncul, tapi nggak pernah stabil. Awalnya semangat, buka aplikasi payroll sambil senyum lebar, akhirnya naik juga. Kerja Rodi nggak sia-sia. Tapi seminggu kemudian, dompet udah kayak padang gersang. Aneh banget ya, gaji naik tapi hidup malah kerasa makin sempit. Dulu nasi padang setengah aja cukup, sekarang harus pakai rendang daging biar merasa naik kelas. Tiap bulan niatnya mau nabung, tapi ujung-ujungnya malah nambah cicilan. Rasanya kayak upgrade ponsel tapi downgrade kehidupan. Fenomena ini punya nama bro, lifestyle creep. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula gaya hidup yang ngikutin. Lucunya, kita sering nggak sadar, karena dalihnya selalu sama. Kan sekarang udah mampu, masa tetap hidup kayak dulu? Padahal naik gaji bukan alasan buat naik gaya, tapi peluang buat naik level keuangan. Sayangnya, otak kita lebih suka reward cepat daripada tujuan panjang. Makanya, belanja terasa lebih menghasilkan kebahagiaan instan. Tapi tenang bro, di video ini kita bakal bahas kenapa hal itu bisa kejadian, dan gimana caranya biar gaji lo beneran naik, bukan cuma numpang lewat. Jadi siap-siap, karena abis ini lo bakal sadar, mungkin masalahnya bukan di gajinya, tapi di cara lo ngatur hidupnya. Masalahnya sederhana, tapi efeknya nyebelin. Tiap kali gaji naik, kebutuhan ikut-ikutan naik pangkat. Tiba-tiba sabun mandi jadi harus yang pH balance, bukan sabun colek lagi. Dulu ngopi di warung, sekarang pindah ke kafe karena katanya buat healing setelah lembur. Padahal kopinya sama, beda cuma harganya 3 kali lipat. Masuk gaji, keluar euforia. Begitu uang cair, langsung muncul bisikan halus. Bro, hidup cuma sekali, beli aja, nanti juga diganti rezekinya. Lucunya, makin tinggi penghasilan, makin gampang cari alasan buat boros. Semua dibungkus kata reward diri, padahal lebih mirip self-sabotage. Dan yang paling ironis, makin gede gaji, makin susah ngerasa cukup. Karena lingkungan sekitar ikut upgrade standar, dari asal punya, jadi harus punya. Nah, di titik ini banyak orang salah paham. Mereka kira solusinya cuma naik gaji lebih tinggi lagi. Padahal kalau pola hidupnya nggak berubah, ya hasilnya sama aja. Makanya, sebelum ngomongin cara nambah uang, kita perlu bahas dulu gimana caranya nahan uang. Karena percuma penghasilan naik kalau gaya hidup bocor. Video ini bukan buat ngelarang lo nikmatin hasil kerja keras bro, tapi biar lo bisa healing tanpa nyicil. Kita bakal bedah 7 penyebab utama kenapa dompet lo tetap kurus walau gaji naik, lengkap dengan cara ngatasinnya yang simple tapi waras. Siapin mental bro, karena setelah bagian ini lo bakal sadar, kadang yang paling boros bukan gaya hidup, tapi pembenaran di kepala lo sendiri. Poin 1, naik gaji, naik gaya, penyakit lama yang dianggap upgrade. Begitu gaji naik, sebagian orang langsung buka marketplace, bukan buku tabungan. Rasanya kayak dunia lebih cerah, harga lebih masuk akal, dan promo makin menggoda. Fenomena ini bukan salah gaji, tapi salah mindset. Karena di kepala kita, naik gaji sering diterjemahkan sebagai waktunya hidup lebih mahal. Dulu kopi sachet udah cukup, sekarang pindah ke kafe karena katanya udah kerja keras, pantas dong ngopi yang proper. Upgrade gaya hidup itu licik bro. Dia datang pelan-pelan, kayak notifikasi diskon tengah malam, manis di awal, nyesek di akhir bulan. Masalahnya, kita nganggep perubahan itu kemajuan. Padahal banyak yang cuma pindah level pengeluaran, bukan naik level finansial. Setiap naik gaji, kita jarang nanya, apa yang bisa gua tabung lebih banyak? Yang sering malah, barang apa yang belum gua punya? Sialnya dunia marketing makin pinter. Setiap produk dikasih embel-embel upgrade diri, biar lo ngerasa beli itu investasi emosional. Padahal yang di-upgrade cuma bau badan, bukan kondisi tabungan. Tapi otak keburu senang, karena dopamin belanja selalu menang lawan logika finansial. Gaji naik bukan undangan buat boros, tapi peluang buat bikin sistem finansial lebih sehat. Masalahnya, nggak semua orang siap ngerem di tanjakan. Satu hal yang jarang disadari, kebiasaan kecil bisa ngalahin kenaikan besar. Kalau gaya hidup tumbuh lebih cepat dari penghasilan, lo bakal tetap miskin dalam versi lebih mahal. Orang sering bangga karena penghasilan naik, tapi jarang sadar kalau pengeluarannya juga naik 2 kali lipat tanpa terasa. Nggak salah nikmatin hasil kerja keras. Yang salah kalau tiap naik gaji lo malah tambah banyak kewajiban baru. Kuncinya sederhana, setiap kenaikan gaji, naikkan juga persentase tabungan. Minimal 5% dari tambahan penghasilan langsung masuk rekening masa depan. Anggap aja itu tiket buat beli kebebasan finansial di masa depan. Karena gaya hidup bisa ditunda, tapi keamanan finansial nggak bisa diutang. Jadi, sebelum lo upgrade hidup, pastikan dulu saldo dan kesadaran ikut naik. Karena percuma naik gaji, kalau yang naik cuma gaya, bukan kualitas hidupnya. Poin 2. Efek teman sebaya. Tekanan finansial paling beracun. Kadang yang bikin kantong bocor bukan kebutuhan, tapi gengsi karena pertemanan. Apalagi kalau grup tongkrongan isinya orang yang update gaya hidup tiap minggu.
Ada aja yang tiba-tiba upload story beli mobil, ganti HP, atau ngopi di tempat yang bahkan Google Maps-nya masih loading. Dan lo mulai ngerasa, kok gue doang yang hidupnya masih hemat ya? Padahal belum tentu mereka semakmur yang dikira. Fenomena ini disebut social comparison, alias lomba gaya tanpa hadiah nyata. Dan lomba ini nggak pernah selesai, cuma bikin capek dan miskin pelan-pelan. Masalahnya, tekanan sosial itu halus banget, nggak ada yang nyuruh, tapi lo merasa harus ikut biar nggak ketinggalan. Padahal ketinggalan gaya bukan aib, tapi ketinggalan tabungan itu bencana. Sayangnya, yang terakhir ini nggak pernah dipost di story. Teman pamer motor baru, lo mulai mikir ganti motor juga. Padahal motor lo masih sehat, cuma kalah kinclong aja. Efek dominonya berbahaya. Sekali lo ikutan gaya, dompet bakal susah recovery. Karena setiap pertemanan punya standar tak kasat mata. Yang parah, sebagian orang bela-belain ngutang demi tampil seimbang. Padahal yang mereka seimbangkan cuma ilusi status sosial. Sampai akhirnya lo sadar, gengsi itu investasi paling merugikan. Modal besar, hasil nihil, dan cicilannya panjang. Kalau bener-bener pengen upgrade diri, mending upgrade skill, bukan outfit. Karena baju baru nggak bakal bantu pas saldo merah. Teman yang beneran keren bukan yang paling sering flexing, tapi yang tahu kapan harus nabung dan kapan boleh nikmatin. Ingat, lo nggak harus punya segalanya buat dibilang sukses. Cukup punya kendali atas uang sendiri, itu udah keren banget. Jangan biarkan standar orang lain ngatur dompet lo. Karena hidup mereka belum tentu nyata, tapi utang lo pasti nyata. Jadi mulai sekarang, santai aja. Biarin orang upgrade gaya, lo upgrade kesejahteraan. Yang terakhir itu nggak trending, tapi bikin hidup tenang. Poin 3. Bonus dan tunjangan, momen yang selalu disalahgunakan. Begitu kata bonus diumumkan, tiba-tiba suasana kantor berubah kayak menang Piala Dunia. Semua senyum, semua bahagia, tapi dompet belum tentu ikut bahagia nanti. Bonus datang cuma setahun sekali, tapi anehnya habisnya cuma seminggu. Kayak punya superpower menghilangkan uang secara instan. Biasanya dalihnya mulia, sekali-sekalilah manjain diri. Padahal sekali-sekali itu datang tiap kali ada saldo lebih. Orang banyak salah kaprah, ngira bonus itu uang kaget yang bebas dihambur. Padahal justru itu momen paling strategis buat nyusun keuangan tahun depan. Kalau bonusnya kecil, dibilang nggak cukup buat investasi. Kalau besar, dibilang terlalu besar buat ditabung semua. Akhirnya dua-duanya habis. Masalahnya bukan jumlah bonusnya, tapi niat lo ngelolanya. Kalau mindsetnya buat senang-senang, ya uangnya ikut senang, kabur. Coba ubah pola, 50% buat tabungan investasi, 30% buat kebutuhan, 20% buat senang-senang terkontrol. Rasanya tetap lega, tapi nggak nyesel. Lucunya, sebagian orang pakai bonus buat bayar utang tahun lalu. Jadi bukan uang tambahan, tapi uang balik kanan. Bonus juga sering jadi alasan upgrade barang yang belum perlu diganti. Padahal HP lama masih kuat, cuma kalah dari iklan aja. Yang lebih lucu lagi, sebagian orang nyari kerja baru cuma demi bonus tahunan. Begitu dapat langsung resign. Mental cashback. Bonus itu bukan hadiah dari langit, tapi hasil kerja keras lo sendiri. Sayang banget kalau cuma lewat di keranjang belanja online. Kalau lo bisa tahan euforia seminggu aja, biasanya keputusan finansial lo bakal lebih waras. Karena nafsu belanja itu musuh yang jago sabar. Gunakan sebagian bonus buat beli waktu. Artinya, bayar cicilan duluan, lunasi utang kecil, atau top up dana darurat. Nggak ada yang salah menikmati bonus asal lo tahu batasnya. Karena kebahagiaan sesaat nggak sepadan sama stres akhir bulan. Ingat bro, bonus itu kesempatan mempercepat masa depan lo, bukan mempercepat check out. Jadi tahan dikit, biar senangnya nggak cuma di awal bulan. Poin 4. Belanja emosional, saat uang jadi obat luka batin. Ada kalanya orang belanja bukan karena butuh, tapi karena butuh bahagia. Istilahnya bukan beli barang, tapi beli perasaan tenang sementara. Lagi stres kerja, langsung check out. Lagi patah hati, langsung ke mall. Kayak semua masalah bisa disembuhkan dengan diskon 50%. Padahal efeknya mirip makan pedas pas sakit perut. Awalnya lega, habis itu malah tambah sakit. Belanja emosional ini berbahaya karena sering nggak disadari. Kita merasa reward diri, padahal itu mekanisme kabur dari stres. Emosi negatif bikin otak kehilangan logika finansial. Diskon kecil terasa besar, dan barang sepele mendadak urgent banget. Yang parah, setelah paket datang, perasaan senang itu cuma tahan 5 menit. Habis itu balik lagi ke realita dan tagihan. Masalahnya bukan di belanjanya, tapi di niat dibaliknya. Kalau niatnya buat pelarian, uang bakal terus jadi korban pelarian berikutnya. Kita sering nyalahin harga barang mahal. Padahal yang bikin dompet sekarat itu, harga perasaan yang belum selesai. Belanja emosional juga bisa jadi lingkaran setan. Stres bikin belanja, belanja bikin utang, utang bikin stres lagi. Kalau lo sadar sedang beli perasaan, stop sejenak. Tulis apa yang lo rasain, bukan apa yang pengen lo beli. Ganti kebiasaan belanja buat bahagia, jadi ngatur uang biar tenang. Karena rasa tenang lebih tahan lama dari rasa senang.
Belajar menunda pembelian itu bentuk self-control. Kalau seminggu kemudian masih pengen, berarti itu kebutuhan, bukan pelarian. Lucunya, semakin sering lo menunda, semakin lo sadar. Banyak hal yang dulu lo kira penting, ternyata cuman pelipur lara impulsif. Belanja boleh, tapi harus sadar. Karena kalau emosi yang pegang kendali, dompet cuma jadi korban cinta buta. Jadi bro, lain kali kalau lagi sedih, jangan buru-buru check out. Mending curhat, tidur, atau nonton video ini ulang. Lebih murah, efeknya lebih panjang. Poin 5. Ilusi kenaikan standar hidup saat nyaman jadi perangkap finansial. Lucunya hidup modern, dulu ngimpi punya motor, sekarang ngeluh karena belum punya mobil. Naik level tapi juga naik beban. Itu namanya lifestyle creep bro. Gaya hidup ikut naik bareng penghasilan, kayak bayangan yang nggak bisa lu tinggalin. Masalahnya, standar hidup jarang turun. Begitu lo naik kelas kenyamanan, otak bakal nolak downgrade. Dulu makan nasi goreng pinggir jalan bahagia. Sekarang nasi goreng harus yang signature edition di restoran rooftop. Nyaman itu enak, tapi kalau keterusan, bisa berubah jadi jebakan finansial. Karena lo nggak sadar biaya hidup naik pelan tapi pasti. Orang sering mikir, kan cuma nambah dikit. Padahal dikit-dikit lama-lama jadi bocor parah. Peningkatan kecil itu biasanya datang diam-diam. Mulai dari kopi premium, subscription tambahan, sampai paket data biar nonton nggak buffering. Tanpa disadari, pengeluaran rutin berubah kayak monster yang tumbuh tiap bulan. Ironisnya, makin nyaman hidup, makin susah berhenti nambah kenyamanan baru. Dan semua itu dibungkus kata manis. Gua kan kerja keras, masa nggak boleh menikmati? Boleh menikmati, tapi sadar kapasitas. Soalnya, penghasilan naik belum tentu net worth ikut naik. Nyata banget, banyak orang kelihatan naik kelas, tapi saldo tetap kelas bawah. Cara ngerem lifestyle creep sederhana, tulis semua pengeluaran tambahan sejak gaji naik. Lihat bedanya, dan tanya ke diri sendiri, apa semua ini bikin gue lebih bahagia? Kalau jawabannya enggak juga, berarti lu cuma naik gengsi, bukan naik kualitas hidup. Ketenangan finansial itu bukan soal seberapa mahal hidup lo, tapi seberapa terkendali lo jalaninnya. Jadi bro, kalau hidup mulai terasa makin mahal, mungkin bukan dunia yang berubah, tapi ekspektasi lo yang kebanyakan. Poin 6. Mental nanti dulu. Musuh utama rencana finansial. Nanti dulu deh, lagi sibuk. Itu kalimat favorit orang yang gajinya stabil, tapi tabungannya enggan tumbuh. Kebiasaan menunda ini nggak kelihatan bahaya, sampai suatu hari lo sadar, kok nggak punya dana darurat ya? Masalahnya, menunda finansial itu terasa aman karena nggak langsung sakit. Tapi efeknya pelan-pelan kayak rayap makan kayu. Nabung nanti, investasi nanti, ngecek pengeluaran nanti. Ujung-ujungnya semua nanti, tapi nyeselnya datang duluan. Kita sering mikir, mulai bulan depan aja. Padahal bulan depan itu nggak pernah datang, cuma berganti nama di kalender. Lucunya, buat belanja bisa cepat. Tapi buat nabung, butuh musyawarah nasional antara hati dan dompet. Menunda bukan cuma masalah waktu, tapi mindset. Semakin sering ditunda, semakin mudah otak nyari alasan buat kabur. Kadang alasannya terdengar bijak, mau nunggu gaji stabil dulu. Padahal yang stabil justru alasannya, bukan keuangannya. Mental nanti dulu itu kayak alarm snooze. Bikin tenang sebentar, tapi ujungnya tetap kesiangan. Padahal mulai kecil jauh lebih penting daripada mulai sempurna. 1000 langkah keuangan selalu dimulai dari transfer pertama. Yang penting bukan nominalnya, tapi kebiasaannya. Begitu terbiasa, nyimpen uang jadi refleks bukan beban. Coba ingat, lo udah berapa kali bilang nanti ke diri sendiri tahun ini? Sekarang bandingin sama hasilnya. Kalau terus menunda, uang lo cuma jadi saksi dari niat yang nggak pernah diwujudkan. Nggak perlu nunggu momen sempurna. Yang penting, lo mulai dulu. Momen sempurna itu hasil dari kebiasaan yang konsisten. Menunda itu gratis sekarang, tapi mahal nanti. Karena waktu nggak pernah kasih cashback. Jadi bro, kalau lo masih nunda mulai nabung, ingat aja. Masa depan nggak bisa dicicil kayak barang di e-commerce. Langkah kecil hari ini jauh lebih berharga daripada rencana besar yang nggak pernah dijalankan. Mulai aja dulu, biar nanti berubah jadi akhirnya. Poin 7. Salah fokus, banyak cari tambahan, tapi lupa kunci utama keuangan ada di pengelolaan. Banyak orang sibuk cari penghasilan tambahan, tapi lupa ngatur penghasilan utama. Akhirnya duit nambah, tapi bocor juga nambah. Lo kerja pagi, lembur malam, buka usaha sampingan, tapi masih heran kenapa saldo tetap seret. Masalahnya bukan kurang kerja, tapi kurang ngatur. Lo ngatur waktu aja bisa, masa ngatur duit nggak bisa. Kebanyakan orang fokus nyari jalan baru buat dapat uang, tapi nggak nutup lubang lama tempat uang keluar. Percuma penghasilan nambah kalau pengeluaran ikut ngebut kayak motor matik di tanjakan. Lo bukan butuh 2 kerjaan bro, lo butuh 1 rencana finansial yang waras. Kadang kita pengen cepat kaya, padahal belum bisa pelan-pelan bijak. Keburu kaya tapi nggak siap ngelola malah bahaya. Coba cek deh, tiap gaji naik, gaya hidup juga ikut upgrade kan? Padahal tabungan nggak pernah ikut naik kelas. Ngatur uang itu kayak diet, bukan soal berapa banyak makan, tapi seberapa disiplin lo ngontrol porsi.
Masalahnya, kita lebih gampang tergoda promo gajian daripada promo investasi. Padahal ngatur uang itu skill yang nyelamatin semua penghasilan, besar atau kecil. Lo bisa punya 5 sumber income, tapi tanpa kontrol, semuanya bisa lenyap cuma karena impulsif satu kali. Fokus lo seharusnya bukan berapa banyak yang masuk, tapi seberapa efisien yang keluar. Sadar nggak, uang yang diatur itu tenang, tapi uang yang liar itu nyusahin. Makanya, sebelum lo cari tambahan, cari dulu kebocorannya. Tambal dulu baru isi lagi. Percaya deh, keuangan sehat itu bukan hasil dari penghasilan besar, tapi pengelolaan cerdas. Karena orang yang bisa ngatur uang kecil dengan bijak, nanti bakal dipercaya ngatur uang besar tanpa panik. Kesalahan finansial. Ngerasa masih mampu, padahal udah bahaya. Kesalahan klasik bro, ngerasa, masih bisa kok bayar, padahal udah nyentuh limit kartu kredit. Kalimat masih mampu itu jebakan halus buat ngebenerin impuls belanja yang nggak perlu. Masalahnya, tiap kali ngerasa masih mampu, tabungan lo diam-diam menjerit. Kita suka nganggep kemampuan bayar adalah kemampuan finansial. Padahal dua hal itu beda jauh bro. Mampu bayar itu artinya lo masih punya uang. Mampu finansial artinya uang lo bisa bertahan. Kalau tiap bulan saldo nol tapi lo ngerasa stabil, itu bukan mapan, itu denial elegan. Kita sering bangga nggak punya utang, tapi lupa kalau nggak punya tabungan juga bahaya. Sadar dulu, keuangan sehat itu bukan soal seberapa tenang lo belanja, tapi seberapa tenang lo tidur. Kalau tiap gajian lo udah deg-degan, artinya ada sistem yang salah, bukan nasib. Mulai dari sini bro, bukan nunggu gaji naik, tapi nunggu kesadaran naik dulu. Tips biar gaji nggak cuma numpang lewat. Pertama, setiap gaji masuk jangan langsung belanja. Tahan 5 menit aja, itu udah bisa nyelamatin masa depan. Bikin sistem otomatis. Langsung alokasikan 20% ke tabungan atau investasi sebelum sempat lo goda diri sendiri. Ingat bro, uang yang langsung disembunyikan dari mata, kecil kemungkinan dihabiskan tangan. Kedua, upgrade mindset, bukan lifestyle. Jangan karena naik gaji, lo malah naik gengsi. Gaji naik itu tanda lo dipercaya lebih besar, bukan alasan buat boros lebih cepat. Ketiga, buat anggaran realistis, bukan idealis. Catat pengeluaran, sekecil apapun. Serius, tahu kemana uang lo pergi itu langkah pertama buat ngendaliin hidup. Keempat, kasih ruang buat senang-senang wajar. Finansial sehat bukan berarti hidup lo kaku. Tapi ingat, bedain antara hadiah diri sama pelarian diri. Yang satu bikin tenang, yang satu bikin miskin. Kelima, belajar investasi pelan-pelan. Nggak harus langsung paham saham, mulai dari nabung rutin aja udah keren. Ingat, uang yang kerja buat lo itu lebih keren daripada lo kerja mati-matian buat uang. Konsisten itu lebih penting daripada besarannya. Yang kecil tapi rutin, hasilnya bisa lebih gila dari yang impulsif. Dan terakhir selalu evaluasi. Karena yang bikin gagal bukan kurang uang, tapi kurang sadar kemana uangnya pergi. Lo nggak perlu jadi jenius buat kaya, cukup disiplin dan nggak denial. Ingat bro, yang penting bukan berapa kali lo gagal nabung, tapi berapa kali lo nyoba lagi buat sadar. Kadang, yang bikin kita miskin bukan kurangnya gaji, tapi kurangnya jeda buat mikir sebelum belanja. Kita sering buru-buru ngerayain kenaikan gaji, padahal belum ngerti cara ngerayain kenaikan kesadaran. Karena sejatinya, uang itu bukan soal jumlah, tapi soal arah. Lo bisa kaya tapi tetap ngerasa kosong kalau nggak tahu tujuannya. Makanya mulai sekarang ubah fokus. Jangan cuma kerja buat uang, kerja juga buat hidup yang lo kendalikan. Naik gaji itu bonus, tapi naik kontrol itu pencapaian sejati. Dan inget bro, rezeki itu bukan cuma soal yang masuk, tapi seberapa baik lo jaga yang udah ada. Kalau hari ini lo sadar uang lo sering numpang lewat, tenang. Itu langkah awal yang paling penting. Mulai dari catat pengeluaran kecil, ubah kebiasaan impulsif, dan kasih makna di tiap rupiah yang lo keluarin. Karena lo nggak perlu jadi orang kaya buat tenang. Lo cuma perlu jadi orang sadar buat bahagia. Kalau lo ngerasa video ini nyentil dikit, berarti waktunya lo berubah dikit juga. Jadi, klik like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar, bukan cuma belanja.